استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام وإلى أرواح جميع المؤمنين والمسلمين والمسلمين خصوصا إلى روح سيدنا رسول الله ومشايخنا ومعلمينا خصوصا إلى روح العالم العلامة Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil wa ila arwah walidina wa ummahatina ila arwah man la zaira wa la zakira lahu man ta'alamu bihim wa bi asma'ihim ala tilka an-niyyah ila hadratin nabi wa ahli baitihi al-kiram al-Fatiha. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ومن خالط متفقهة هذا العصر غالب على طبعه المراء والجدال وعسر عليه الصمت إذ ألقى عليهم علماء السوء أن ذلك هو الفضل وأن القدرة على المحاجة والمجادلة والمناقشة هو الذي يتمدح به وفر منهم فرارك من الأسد. Imam Al-Ghazali seorang ulama wali dan pangkat beliau adalah Qutbul Ulama, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qutbul Maqam. Adapun Abi Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhum itu adalah Qutbul Hal. Tidak akan tergantikan sampai akhir zaman, dan itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali memberi nasihat kepada kita. Barang siapa bercampur, bergaul, berkumpul, berteman akan orang yang baru belajar ilmu fikih, dia baru tahu ilmu fikih, dia baru tahu hukum, ada halal, ada haram, ada sah, ada batil, itu fikih. Jadi sah, batal, haram, halal. Dari 4 masalah ini timbul masalah-masalah. Salat ada sah, ada batal. Supaya sah salat, apa-apa yang harus dikerjakan. Dia belajar masalah taharah, baik itu berwudu, mandi wajib, atau menghilangkan najis. Kemudian dia belajar rukun sembahyang, setidak-tidaknya rukun yang 13, ditambah yang sunat, ab'ad dan hayat, dikerjakan. Cukup syarat, sebab dan kedadamannya yang menghalangi sembahyang itu, seperti batal atau men, maka sahlah sembahyang itu, diputuskan oleh hukum. Batal apabila syaratnya enggak cukup. Salat enggak pakai wudu enggak sah. Salat bagi orang yang gila enggak sah. Apalagi yang orang gilanya jadi imam. Atau sebabnya belum masuk waktu gelincir matahari, misal sembahyang zuhur. Salat zuhur jam 11 enggak sah, karena belum jamnya, belum waktunya, walau pekerjaannya benar dan betul. Nah, apabila melanggar, maka batallah sembahyang. Ada halal, ada haram, ada sah, ada batal.
Ini orang hukum permanen. Dia memutuskan hukum apa adanya. Dalam istilah lain, nggak ada kebijakan. Yang dia tahu bahwa begini hukum. Justru itu, orang yang bercampur, orang yang suka berteman, orang yang suka bergaul dengan orang yang baru belajar ilmu fikih, itu biasanya pada masa ini niscaya golib atas tabiatnya. Kebiasaannya orang yang hanya belajar fikih dan hanyar itu adalah berbantah-bantah pada bicara masalah ini. Tidak ada kebijakan, yang ada hanya hukum permanen. Dia katakan itu haram, dia katakan itu halal. Oleh karena itu kalau jadi penceramah nih gin pates telinga mendengar orang yang kayak ini. Tapi bujurlah, kada bisa lahakan. Cuma kada sempurna aja. Pokoknya melihat orang bersalawar handap, mendengaran inya mahapak bilang hapus. Neraka lah orangnya. Melihat orang pelacur, memang bujur hukum haram. Orang melacur itu haram. Orang celana pendek haram. Siapa bilang itu salah? Betul. Betul. Yang dia sampaikan itu betul. Tapi nggak ada kebijakan. Dia hanya mengatakan yang haram, dia katakan yang sah, tapi nggak bisa merangkul. Nggak bisa membelai. Jadi ada orang celana pendek, dia katakan, kamu maksiat, kamu salah, kamu neraka. Ya gimana orang bisa dekat dengan agama kalau begitu caranya ngomong kasar. Tapi betul yang dia sampaikan, betul, nggak salah. Bukan kita menyalahkan, betul apa yang ia sampaikan. Bahkan inya bilanya melihat orang maksiat itu marahnya luar biasa. Nya kadada nang model mengamalkan kebijakan jauh-jauh menyayangi ahli maksiatnya nggak punya lagi. Dia belum punya. Dia nggak punya kebijakan, nggak punya sayang sama ahli maksiat. Jadi ada orang ngerjakan maksiat, misalnya melahung. Jadi WTS, wanita totoy selalu, ya wanita tunas sila. Ada orang seperti itu, dia bilang, kamu maksiat, kamu berdosa, dosa kamu besar. Wah udah, ya marah luar biasa. Dia paksa orang berhenti untuk maksiat, dia paksa orang berhenti untuk melacur, dia ancam orang itu untuk supaya ampih. Istilahnya orang fikih ini, dia ingin jadi Tuhan. Apa yang disuarakannya itu harus diturut, apa yang harus disampaikannya itu harus diturut. Karena itu hukum, dia punya alasan itu hukum. Tapi sebenarnya tidak ada kebijakan. Bahkan tidak ada sayang sama ahli maksiat. Oleh karena itu tingkat orang yang menuntut ilmu nomor 2, selain dia hukum permanen punya, hukum permanen dia punya, yang halal dia tahu, yang haram dia tahu, yang sah dia tahu, yang batal dia tahu, bahkan yang sempurna dia tahu. Tapi ada kebijakan, ada kurang lebih. Tetapi bagi orang yang tertentu, yang juga kemampuannya sebatas itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu juga hukum. Orang minum minuman itu obat koplo. Kalau kata koplo jenit, kalau ada jenit jin. Nah, Tuhan nyonyong. Waalaikum guru. Doh. Dia mau taubat, datang kepada ulama yang kejam ini, yang keras permanen ini. Mungkin ulama ini akan jawab, kamu dosa besar, kamu maksiat, kamu harus berhenti. Cara ngomongnya begitu. Tapi kalau orang yang bijak, dia tahu ini haram, dia tahu hukumnya ini salah, tapi ujar sidin,
kawalah jika mengurangi barang. Ya, orang ini mengkada kawa sekolnya sedikit. Hari-hari muntal ubat doh Yasidin berapa gerang ikan kawa. Ulun gurue kawa menahani 6 hari. Jadi sehari untuk tuh pulang tahan. Sudah. Tapi niatlah nak baampe. Mungkin ulun nak baampe tapi bertahan. Kada mampu. Jadi tetap pulang aja. Sudah. Ini orang ini bukannya dibolehkan ngerjakan yang haram, cuma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang nomor pertama tadi dia nggak peduli, itu salah, itu haram. Kamu mau lolo aja lawan Tuhan, taubat mencagar nang cagar tabulik pulang peraya, lusah datang ke sini. Itu yang terjadi dengan orang yang membunuh 99. Semua ngomong apa jawaban mereka? Nggak ada taubatnya. Pintu taubat tertutup buat kamu. Wah ini. Tapi terdapat bubuhan nang bijak. Ada ini sidin siapa bilang taubat kada diterima. Nang kaya aja gonolnya dosa. Jangan nang dosa gonol. Syirik aja. Kafir aja diampuni. Asal ngucap 2 kalimat syahadat di Islam mulang. Iyalah ya. Itu orang bijak. Ya karena itu kuitan adalah kalau kita punya orang tua tuh permanen ingin dimiliki mereka, kita bila melakukan maksiat tuh lalu aja tak masih bilhamu jujur ya, tapi nggak mengamalkan kebijakan. Orang tua harus tahunya nyawa berubah. Itu yang akhirnya karena kawin jahil, yang lakiannya kawin jahil, yang biniannya kawin jahil, nggak punya ilmu, cuma bebayanya aja bisa ilmu. Kawin setahun punya anak, 5 tahun berikut anak besar, 10 tahun anak dewasa, lalu menyuruh anak ini permanen. Tidak ada istilah maaf, tidak ada kebijakan, nyawa kafir, nyawa haram. Umanang anak akhirnya kada getahnya di rumah, kada getah, kada betah lah, kadanya kada getah, kada berikit di rumah. Akhirnya suka berteman keluar. Kenapa? Hukum permanen yang dimainkan, nggak ada hukum kebijakan. Kenapa? Karena yang dipegang dia hanya hukum, bukan kasih sayang. Yang dia pegang hanya hukum, bukan cinta. Nah oleh karena itu buntung disikuitan yang bijak, bahkan sayang dengan ahli maksiat. Anak tadi yang sembahyang jam 2, dah, yang penting sembahyang aja kamu dulu. Tapi ngatakanlah sampai karena begonol-begonol, engkawa jangan jam 2 terus penaik karena sembahyang nggih lembut. Kalimahnya gini, nyaman didengar. Jam tadi itu jam 2 nyaman nak kayak sembahyang jam 2 bek harus sembahyang oleh luang boleh nyawa mencagar bertaubat yang betul mencagar terminum 2 bek kerusakan sale bek jadi germo kan apa tambahannya bilang melulu nyawa lah Tuhan. Nah lihat akhirnya kalimatnya jadi buka orang yassiru wala tu'assiru. Ini nang sakit tuh ya nang jarak apa tadi tuh menuntut ilmu tadi jar sidin belajar nah hanyar minang wal berai hadis cerubutingannya diisi inamal a'mal dunia itu nang berdebat seorang hadis Bukhari belum tamat, Muslim belum tamat, Tirmizi belum tamat, Sunan Abi Daud belum tamat, Nasai belum tamat. Terus suah baca juga kitab ini nggak ada bisi. Oh, hujah debat, makanya di debatnya lulusan ahli hadis, tuh aja orangnya. Kada suah sekolah di ini itu, ini tunang di debat. Anu orang mah andak akal tuh jangan dilintuhut. Tepintar orang. Hadis bisi 5 butingan aja.
Itu nang mual. Tak nyedasar Pak. Urang nang sedikit nang mual. Nang kurang ilmu, kurang pengetahuan. Orang yang permanen pasti memual yang bijak. Orang yang bijak masih ada yang lebih tinggi daripada itu. Orang yang sayang dengan ahli maksiat. Kalau orang bijak, dia punya hukum. Kalau enggak salat jam 1 ya jam 2. Kalau enggak jam 2 ya jam 3. Yang penting enggak keluar asar. Tapi kalau salat zuhur keluar asar, dia enggak mampu nahan emosi. Dia langsung marah-marah. Kamu ini salat zuhurnya jam 5. Buat apa salat zuhur? Kalau enggak jam di tepat waktu, maksudnya di dalam waktu. Oh udah sembahyang kamu enggak benar. Marah-marah dia. Orang ini enggak punya kasih sayang sama ahli maksiat. Dia berharap kebijakannya ini sudah dianggap sederhana dan sayang. Nyawa nang ini unda sudah mengerti lawan nyawa nah. Unda sudah mengerti. Pokok kamu kada jam 1 jam 2 barang semen juhur. Kada jam 2 jam 3 barang jam 4 nang ini mululu ngaran nyawa bangsat ini. Nah. Dia punya pengertian tapi enggak punya kasih sayang sama ahli maksiat. Sedangkan Rasulullah Sayyidil Wujud syafaati li ahli kabair min ummati. Orang maksiat dalam naungan beliau. Orang maksiat dalam kasih sayang beliau. Bahkan beliau telah ngomong syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku ini berlaku nanti kepada orang yang maksiat sekalipun. Dosanya gonol-gonol. Itu kuperhatian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ahli maksiat, orang kafir yang meludahi beliau siang setiap kali lewat beliau, itu pun perhatian beliau sangat amat luar biasa. Ini hati yang luas, dadanya lebar. Nah, ulama seperti ini dan orang Islam yang seperti ini yang hendaknya kita miliki. Ini barang antik. Jadi yang permanen tadi bendernya lain nih kan, dah kawa. Ada kebijakan. Nah, nang kebijakan tadi udah untung besar pada yang permanen tadi. Nah, yang menyayangi ahli maksiat mereka punya permanen hukum, mereka tahu kebijakan, tapi mereka mampu berakhlak menyayangi orang yang salah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Itulah yang terjadi manakibnya sederhana Al-Alim Al-Allamah Muhammad Syarwani Abdan Bangil yang haulnya diadakan di Bangil. Beliau itu punya anak banyak. Beliau itu sama orang-orang bahkan sama anak selalu mendoakan. Bahkan nggak pernah menyuruh anak, takutnya kalau ada pun durhaka. Bukan karena kada hendak dibantu, tapi takutnya kalau kada maasi. Masya Allah. Sayang sama orang dalam artian indah orang salah. Seandainya salah pun diampuni dan diridhai. Itu akhlak. Nah, jadi kita coba, siapa yang memperhatikan lahung-lahung di luaran itu siapa? Kita ini tahu sambat saja. Itu lahung. Turun ke majelis, selawar, kentat, baju kentat, susu separuh kelihatan, serudung rambut kelihatan, turun ke majelis ini tuh mah jangan melulu warnanya. Jadi dia petugas orang turun ke majelis tuh buku bagus, habis nak ada petugas lagi, jangan kini itu aja nah. Jadi apa nyambati, perhatikan paling kada satu, siapa yang doakan orang maksiat, yang doakan siapa, yang kada menyambati siapa, yang mendoakan siapa. Oleh karena itu wasiat Syekh Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani apa? Allahumma ufir li ummati sayyidina. Ini kebijakan paling tinggi yang dimiliki oleh seorang kekasih Allah. Mendoakan orang, Allahumma ufir li ummati sayyidina. Menyambat ada, Masya Allah, dada orang ini luas banget. Al-bahru
Dada itu bagaikan laut. Jadi tahi-tahi nang guguran ke laut itu tidak merubah banyu itu menjadi najis. Ada tetap banyu itu kalau diuduakan tuh banyu sungai itulah guguran tahi. Misalnya terak menghembur. Yalah, bahamburan di batang-batang di anu tuh jadi lewat wudu aja kibah. Nah, kibah kan. Jauhakan aja. Bolehlah buduk itu, boleh asal jangan itu nang diuduakan. Iyalah, tidak merubah. Ita ini kata merubah akan mutlaknya banyu. Karena banyu ini berapa kulah, lebih berkulah-kulah. Ini itu dadanya orang soleh yang makamnya menjadi khalifah Rasulullah seluas laut. Apa aja yang masuk tidak akan mempengaruhi hati beliau. Cinta dan sayang beliau tinggi. Nah ini, jadi mudah-mudahan kita nang anum-anuman perhatian kita ada sama orang yang ahli maksiat, sama orang yang mungkin belum lagi kawa ma'amalakan nang kaya orang, belum kawa, maklumlah. Kita beri pengertian mereka. Bahkan lebih dari pengertian, kita bisa menyayangi ahli maksiat. Allahu Akbar. No kalau nang tadi tuh, wah betatai lawan orang berdosa aja kan mau. Anti. Tetatai aja ada juga istilah tetatai, terduduk betatai mintu aja kada kawa. Kenapa? Salah apa yuk? Kada salah lah tuan. Tapi itulah kekejaman orang yang berisi permanen hukum. Nah ini nih. Rakawa di apa-apa ya, inya karas tapi bujur aja nya cuma ada sempurna. Dan jadi nang ini terutama ikam-ikam nang hadir nih sebagai kakak penuhannya di dalam kehidupan rumah tangga, sayangi walaupun ading itu ahli maksiat. Sayangi. Rasulullah lah yang patut ditiru dan Rasulullah hanya meniru Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala itu kada pernah memakangi orang kafir. Yang kafirnya sekalipun luar biasa pangkat dan kedudukannya. Bahkan Allah Ta'ala menyugihakan orang kafir. Kada membeda. Yang beriman lawan sidin dimakani sidin. Yang kafir lawan sidin dimakani sidin juga. Nang menuruti akhlak Allah siapa? Sayyidil wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh sedikit demi sedikit niru mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang membawa. Akhlak. Jadi mun bebulang kakada kada apa? Begamis kakada kanang penting akhlak dibawa itu harap pada bulang. Bebulang disuruh jujur, tapi biar kada bebulang tapi akhlak dibawa bagus. Mudahan kita seberataan diberi Tuhan akhlak. Nah jadi kadang-kadang kan kita ini itu tadi bang kada luas ilmu lalu ngaran kada luas ilmu lalu itu tuh berai. Pokoknya nang kurang nang nyawan ini biar betaubat. Dapat betaubat nang minum juga akhirnya jangan. Siapa yang bisa nahani muntung? Itulah orang bijak. Nah orang bijak pun kadang-kadang kada kau menahan muntung ketika orang berbuat dosa. Yang mampu menyayangi, memperhatikan seperti Rasulullah, seperti Allah Ta'ala adalah orang-orang yang sempurna hatinya. Justru itu sandiwara kisah Allah dengan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah contoh nyata. Ketika Nabi Ibrahim ngomong sama Allah, ya Allah, orang yang kafir matiin. Ada orang kafir matiin. Orang kafir matiin. Diam Tuhan. Hingga katanya Allah, Ibrahim, sekarang aku meminta kepadamu sembelih anakmu. Tuhan, kenapa jadi anak ulun nang pian suruh sembelih gitu. Ini unda nang menyuruh. Kadang Tuhan, betakun kenapa? Kayak apa hatinya? Nyawa bilang hari-hari lah orang unda, orang kafir nang lawan unda nyosur unda mati. Itu hamba unda hinai. Nabi Ibrahim
itu adalah makhluk unda, nyuruh unda memati. Nah sekarang unda perbandingkan, unda suruh nyawa menyembelih anak, ayat lah. Itulah makomnya Nabi Ibrahim. Walaupun begitu, beliau punya pangkat ulul azmi. Artinya masih hebat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh kita mengakui dan merasa beruntung kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kada pernah Nabi kita ini mendoakan nang kada-kada. Kada pernah malah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi nang benar-benar sempurna hati, jasad, zahir dan batin adalah orang yang menyayangi seluruh alam semesta. Mau mukmin, mau kafir, mereka semua disayangi, dicintai, diperhatikan tanpa terkecuali. Dialah khalifahnya Rasulullah di muka bumi. Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani tertulis di dalam manaqib. Beliau menjadi rahmat bukan hanya buat orang beriman, bahkan buat orang kafir. Nah, jadi mudah-mudahan ini babnya pas kan kita berusaha doa sama Allah, anak kita, bini kita, kita semua mudah-mudahan tergolong orang yang ketiga, yaitu yang mampu kada menyambati orang maksiat. Itu paling kada menyambati. Nah paling kada mun hendak juga mendoaakan lawan ahli maksiat. Nah kalau kada juga tambah lagi memperhatikan lawan ahli maksiat. Allahu akbar. Ya Allah, hebat orang diberi kayak itu. Kagum kita. Allah yang kasih, Allah yang beri anugerah. Kagum kita luar biasa orang-orang yang seperti itu. Allah akbar. Kawat tahan itu hati. Nah, kalau orang yang tadi tahap pertama tadi biasanya tuh berbantah-bantah, selalu menghua, selalu nyalahkan orang. Oh, orang pun disalahkan terus melawan. Datang di mana orang ada melawan? Ya Allah, jam 2 semenjur. Yang ini jar mampun semenjur jam 2 baik ampe sama sekali itu lawan orang. Ndak awal jurang. Bikin untung udah mulai sembahyang. Kan jadi bebantah-bantah jadinya, jadi behual jadinya. Dan justru itu kalau kita nang memakai hukum nang kayak di dalam Quran, di dalam hadis, nang kayak hukum nang sempurnanya kada kawa. Kada kawa. Orang yang sempurna itu bukan orang yang mengamalkan kesempurnaan, tapi orang yang sempurna orang yang mengerti dengan orang lain terhadap kekurangan. Siapapun dia yang mengerti kekurangan, siapapun dia yang malah menyayangi, mencintai orang yang berbuat dosa, artinya bukan mendukung dosanya, tapi malah mendoakan paling kada lawan ahli maksiat, ini orang yang sempurna. Kenapa? Karena dia tahu diri, sumiyal insan binisyani. Manusia itu kada denang sempurnanya. Manusia nggak ada yang kamil, yang sempurna tuh nggak ada. Oleh karena itu kita tahu diri, kalau nggak ada yang sempurna berarti kita harus ngerti. Kita harus ngerti, bukan harus memaksakan keinginan, bukan memaksakan kehendak. Oleh karena itu Syed Muhammad bin Abdul Karim As-Samman pesan sama murid-muridnya, kalau kamu nanti jadi guru, kamu jangan memaksakan kehendak. Bukannya guru itu yang memaksakan kehendak, guru itu yang mampu membijaki, guru itu yang mampu mendoakan ahli maksiat, yang mampu menyelamatkan orang-orang berdosa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita nang banyak dosa ini dapat daripada syafaat mereka-mereka yang punya hati dada yang luas. Mereka-mereka yang bisa mampu memberi doa aja di dalam ini dunia kada kawa dihitung banyak. Sedikit orang yang mendoakan ahli maksiat saja itu kada sekampungan. Dan satu kampung itu belum tentu ada satu orang yang mendoakan ahli maksiat. Yang siang malam dia pikirannya kayak apa orang maksiat ini diampuni, kayak apa orang maksiat ini selamat. Nggak ada satu kampung, mungkin satu orangnya nggak ada, 2 kampung nggak ada, 3, bahkan kadang-kadang 1 provinsi nggak ada orang yang punya hati seperti itu. Tapi mudah-mudahan berkat ilmu masuk, pengetahuan masuk, kita semua perhatikan orang maksiat. Bukan kita mendukung, enggak, malah kita senang kalau orang maksiat itu taubat.
Malah kita senang orang maksiat itu diampihi, di-stop. Tapi caranya bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebijakan. Caranya terakhir dengan doa. Sekalipun belum berubah, Allah yang ampuni dosa-dosa mereka. Habib Muhtar, beliau berwasiat, kalau aku mati, patak aku di tempat orang yang matinya melacur. Di situ beliau dikebumikan. Masuk beliau dalam kubur, semua dapat syafaat. Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir ini belajar bagaimana mendoakan orang-orang maksiat, orang-orang berdosa tuh. Nah, ya Allah, ampuni ulun, ampuni mereka. Ulun yang perlu keampunan dan ulun memintakan buat mereka. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ah, tapi gak mati kena penderi, amun kawa di penderi, amon. Ini manusia nih ada nang wawayah kawa di pandiri, ada nang wawayah kada kawa di pandiri. Nang hataminya minumnya itu kalau di pandiri lagi bisa ditawarinya kan. Wal, sadang wal. Apa bro? Apa bro? Wal, sadangnya wal. Hampir sudah terjadi. Santai bro. Sanaknya mengasidah mikrofon nang dipingkuti nang di sanak sekong botol setuangan tapi lain-lain nang dipingkuti syuting mengikuti kupi miring sebuting bokopiah miring artinya rombongan maulid. Kena dulu letakkan dulu ini orang lagi mabuk ya santai kada kawah. Kalau kita nyuruhnya berhenti, inya aja mabuk, iya kada kau dipendiri. Etakan dulu. Nah sama kekanakan kayak ini, nah kada kawa apa? Diajak kayak orang tua, datang di mana kawa? Orang ini berjalan lagi, kada kawa laju, kita berjalan laju, kita paksakan seperti keinginan kita. Nang bungol siapa? Membawa kekanakan nang hanya bisa berjalan, kita harus bakalah menuruti mereka. Ini orang bijak. Kalau nyana kehendak seorang aja, ajui bungol. Inya hanya bisa berjalan. Kita paksa buka. Ya Allah. Nangarang inya Allah batis takuyak di dahi tahangkop. Nah ya kayak tubuh mulai anak bisa berjalan. Bila bisanya pintu hut ke silaho iringi. Inya akan meningkat seranganan seperti kita. Tapi bila jari begamat. Ya Allah. Bila jari begamat kada kawai kita ini bakalah ada pecawat inya. Kita paksa bahasa inya juga pecawat. Hanya pesawat ngelewat. Jadi inya tuh ngerti bahasa kita kadang-kadang, tapi kita ada ngerti bahasa inya. Itulah kanakan. Kita benar ngerti ya inya, tapi inya nang benar kita kadang ngerti. Kan paksa kita supaya ngerti inya kayak apa caranya. Ada kegampangan, itu baru kekanakan. Belum orang maksiat. Oh akalnya tuh aja, akal tuh hati manganak. Ujurnya orangnya 70 tahun tapi bayi ajaib. Ada tapi pintar lalu dihukum agama, dihirit aja, lupa paksaan nggak ada kawat, jadi pakalah ya. Allahu Akbar. Siapa dia yang sanggup seperti itu? Dialah orang yang cintanya besar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang mutabaahnya dengan Rasulullah itu sempurna. Dia yang nurut sama Rasulullah itu sempurna. Dia itulah orang yang bisa dan mampu menyayangi ahli maksiat. Ya Allah, ya Allah. Nah, jadi jarsidin dan mencela akan perkataan orang. Bo kada kawa, ada ja orang nih bebarak lawan ahli berdosa nang pertama tadi lo mau hual aja. Kenapa jadi sidin tuh je mengawani orang berdosa lo mau hual aja tadi. Lo mau hual aja. Ulama telah memaraki orang sugih, niat sidin supaya orang sugih tadi pemurah. Itu aja niat sidin. Pemurahnya kemana? Kepada agama. Bukan kepada sidin, ke agama para kisidin. Nang bubuhan nang permanen nang ini, oh jadinya. Ada kau mengerti itu makanya. Nya memang kada bisi pengertian, yang ada hanya permanen hukum. Nggak ada kebijakan, nggak ada pengertian. Dia hanya ngomong itu salah. Teman sama orang berdosa salah, salah terus.
Ikam nggak ada kegampangan. Kalau ada ulama ditugasakan untuk menggaduh bubuhan lahong, ayo kan. Ini seandainya ikam ditugasakan menggaduh bubuhan lahong, masuk ke hotel. Kedada niatan, dasar gurunya nang menyuruh. Dasar guru nang menyuruh ikam urusan lahong. Bukan itu nyaman mana guru ajar. Itu kita. Ini orang nang disuruh enggak seperti yang kita kira, enggak. Ada lagi gurunya, kamu masuk pemerintahan, tugas kamu di pemerintahan. Ada lagi nang disuruh tugas kamu di pehumaan. Ada lagi nang disuruh tugas kamu yang penting jalan-jalan. Jalan ke kampung sini kamu baca ini. Jalan ke kampung sini baca ini. Itu naseikong ini ditugasakan mengawani Pak Lahong. Yuk. Kita lahong ngarannya. Lahong itu kan necis pakaiannya. Menarik. Pokoknya si guru nang disuruh tadi menderi ikamlah. Kenapa jadi melahong? Ulun ini melahong karena terpaksa. Apa gerang sabab jadi sampai terpaksa itu? Ading lima mama garing di rumah ada nanti. Kerja anak memperhatikannya orang. Dan ulun berpikir ada juga si gawian jadi pas ada tabalujur tina pas gawian melahong. Jadi semalaman tuh ada dapat 10 juta. Iyalah. Kalau nya ikam antih kenapa kan? Siapa mau ngkosi nama ulun? Siapa mau ngkosi ading-ading ulun? Awalah kita ngomong. Pelajari mama ikam sabar. Kawalah kita ngomong. Gak mungkin. Ini orang baru tahu di agama. Ikam sabar aja. Sesungguhnya ikam padahi mama ikam. Bahwasanya bilanya kada makan, kada minum. Yang penting halal. Daripada makan, minum tapi haram. Ikam akan masuk neraka. Jadi biar aja lapar. Bilanya mama ikam garing. Suruh bersabar. Bila mati, patah. Karena kalau ngomong. Ini kalau ngomong sama dia nggak mungkin. Otaknya dia nggak nerima. Ading-ading ikam suruh bersabar aja sudah. Yang penting halal. Biar dapat duit 1000 tapi halal. Yang penting ading ikam makanan yang halal. Biar rezekinya mengucuk diriji. Nggak mungkin bisa terima. Inya mungkin menerima. Adingnya nang belima kayak apa? Kita lihat fakta. Jangan kita paksakan kehendak. Kalau kita memaksakan kehendak yang nggak akan bisa ketemu titik, koma aja ada terdapat, apalagi titik. Ikam hakun lah ampe. Cakun bisa mama abah bisa mama ading lah ngan ke ini aja. Ikam belajar jadi nanakah nani duit nasa ambil anu begawi kan bertoko jual baras, jual iwak. Kalau memang benar niatnya bagus, pasti ada. Pasti ada. Dan orang yang disuruh guru ininya kada mikirkan beginian tuh. Kalau pang ada maksud kullu sifatin maujudatin, kada niat apa selain orang ini selamat titik. Kamu jualan di sini aja. Ongkosi adanya kan, ongkosi namanya kan. Makasih guru gitu. Kamu tutup rahasia, terus jalan. Jangan ngomong sama siapa-siapa. Berangkat lagi, ada lagi pelacur kelas hiu. Kalau kakap kan kecil, ini hiu. Kalau nang kono lagi kelas paus. Pokoknya banyak. Bahkan ada cerita dulu. Seorang pelacur yang terpaksa melacurkan diri. Dan orang ini hatinya enggak ada sedikit pun keinginan untuk melacur. Enggak ada satu pun niat enggak ada. Cuma terpaksa saja. Amun nang menggawi itu kira-kira ada dengan terpaksanya dia bilang.
dasar datang di istilah ke situ ya, menawar berapa semalaman sini yang untuk kurang bang berapa kurang anda bisa duit si 100.000 jadinya beginiannya begini sangat nih kita ini kelasnya kelas hiu kalau kawajinya kita bebujar begini sangat nih jadi jalan lakiannya atau sarah aja sudah daripada kena kepuhunan habis melacur detik itu juga dia mandi wajib. Datang lagi orang, dia serahkan dirinya dengan terpaksa, habis mandi wajib lagi. Dia mati dalam hendak meninggal masa-masa tua, dia taubat, kebetulan ketemu seseorang yang mau mengawini dia dan akhirnya dia kawin dengan orang itu ampih lalu dan nah ini sekarang masalahnya ketika nang guru nang memaraki pelacur tadi nah bayangakan nih kamu nang pelacur tadi menggendeng guru nih tuh kita melihat maka bebulang nih sidin digendeng oleh binian kita nang melihat deh guru napan itu jadinya nang kawan kenapa jadi menyambat ada pun nggak harusnya seorang kayak itu ya kan hiri ngarannya ya. Ada yang dikirim seperti itu entah di Banjar entah di Jakarta entah di Surabaya entah di Jawa kita kan tahu tapi kalau ada orang yang dikirim Rasulullah seperti itu dia nggak peduli dengan celaan orang yang penting pelacur semua selamat. Allahu Akbar. Tapi itu jarang ada. Jangan ikan karena berdalil. Nyawa kenapa jadi mengawani nang membuat itu? Suruh guru. Itu orangnya kadang-kadang khususan dan kadang-kadang mudah untuk jadi pangpipikat, jadi benda mutiara berharga. Ada ulama yang kelasnya nomor 1 nih, yang tahunya halal haram soh batal, tahunya itu aja. Ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala dan dia dzurriyyatnya Rasulullah. Dia wali dzurriyyat Rasulullah. Pada suatu hari ulama yang kelas pertama ini yang tahunya halal haram sah batal itu aja tahunya, nggak tahu ini nggak tahu itu wasah batal halal haram. Melihat wali ini sedang megang minuman keras botolnya gitu, dia minum. Ulama ini tadi lihat, benar juga kan secara johir nih orang minum minuman keras. Dicatuk oleh ulama itu tangannya wali Allah Ta'ala ini dzurriyyat Rasulullah. Kalau orang wali itu kalau wali lah ini wali lain wala dia pegang botol minuman keras walaupun ini minuman keras tapi wali yang minum jangan pernah mengingkari bisa jadi bir berubah menjadi minuman surga. Kita kan tahu. Kita nggak tahu yang dia minum memang botolnya bir. Yang dia minum dalamnya memang asalnya bir. Tapi kalau mulutnya yang nganga yang keluar apa? Banyu surga. Siapa yang tahu? Kita kan tahu. Nah, ulama yang permanen ini buang catoknya. Nih, berdarah tangan wali itu. Malamnya dia mimpi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mimpi. Lihat Rasulullah perban tangan, gantung di gulu gitu perbannya. Dia tanya, "Ya Rasulullah, kenapa tangan pian diperban? Kenapa tangan pian sakit? Kamu yang mukul?" Bingung dia. Bagaimana saya mukul sampian? Bagaimana berani mukul sampian? Kamu mukul dzurriyyatnya aku yang jadi kekasihnya aku. Ini wali lah wali, kebetulan dzurriyyat Rasul. Wali
Astagfirullah. Kamu nggak akan diterima. Dosa kamu nggak akan diampuni kecuali kamu minta ampun sama orang itu. Bangun dia, pagi cari-cari ini orang dipukul tadi. Pagi-pagi, malam baru ketemu. Itu pun orang beritahu. Dia di mana? Di tempat pelacuran. Bingung lagi nih ulama. Dia ulama, bapak saya bepacul gamis, bepacul tape, enak mendatangi. Rasulullah yang perintah, kamu tidak diampuni kecuali langsung minta maaf sama dia. Tanya. Hah? Ini orang walinya Allah Ta'ala datang tuh ulama, di samping kanannya wanita, di samping kirinya wanita. Dia pegang nih susu wanita. Belum lagi ulama yang ini ngomong, belum minta maaf. Kata datu anak apa? Apa yang dibilang datu anak? Anak punya datu anak ngomong apa sama kamu? Dia ulama tadi dia. Ini tahu dia sudah bahwa Rasulullah ngomong tidak akan diampuni kamu kecuali minta maaf. Dia pegang susu. Allahu Akbar. Orang yang disuruh dia nggak akan megang susu. Ya pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu. Dulu di satu tempat ada wali majzup. Tapi ya tuh jarang ada malah kayak itu tuh jarang. Pun ada juga beberapa antik jujur. Keluar rumah, inya gawiannya keluar rumah ngacaki susu binian ya. Nah, kuleknya atau kesah. Semua susu-susu yang dipegang oleh wali itu semua melahirkan anak wali semua. Kita nggak tahu. Justru itu tahunya hukum halal haram. Soh batal. Lalu mengual orangnya. Ada orang wali bekami mesigit. Orang yang halal haram soh batal tadi ngomong, ya pembungulnya bekami di masjid. Hadisnya ada bekami di masjid kan, kada boleh. Sekalinya walinya majzub, inya bekami mengarah. Ada wali nang lain hadang dulu di sini. Inya bekami tadi menghadap kemana? Ke sana. Pes pengbujur-bujur kiblat pas. Kiblat nang inya arah bekami nang bujur nang kiblat nang ada nih luput. Bekamihnya cuma di muka pak imaman nih nang aleh. Ayo nak, nih sikap imam. Dia sajadah imam nih hadap ke situ, inya hadap ke sini. Hanya orang yang mengerti yang tahu arti semuanya. Kalau nggak ngerti nggak akan mungkin. Nah, seluas apa ilmu kita? Ngaku alim, ngaku lulusan ini, ilmu kita sampai di mana? Oleh karena itu, kalau mulut kita selalu nyalahkan orang, pertanda ilmu kita masih sedikit. Belajar untuk mengerti. Itu jalan untuk terbuka hidup. Mengerti, bukan alim, mengerti. Kita kada kalau ngomong yang lebih selain apa yang telah cerita-ceritanya tertulis dan dikisahkan. Masya Allah, belawas sedikitlah. Jadi ada hadiah kita terkhusus kepada keluarga kita yang meninggal siapa-siapa, juga kepada al-alim al-allamah guru bangga. Hati kita semua pasti rindu ingin ke bangga, cuma apa daya dan apa kekuatan. Majelis malam minggu aku diajak yang guru tulak kah? Ya aku kayak anak tulak aku pengajian. Pokoknya pian guru tenang aja, jujur ya. Pokoknya jujur aku aja kok kada akan meninggalkan pengajian habis. Jadi biar para bapak, ya biar aja kita hati kita aja kita kirim ke sana, terus berangkat. Duduk di muka kubah. Assalamualaikum Ar-Rahman yaghshakum ibadallah yu'nakum qasadnakum talabnakum. Nah, biar jasad di masjid jami di situ di Allah lukuk di situ dan lupingkut tintang pagar lukuk nggak bisa sembunyi. Mbah, apalagi kita ini orang mana duitnya gitu lah pesawat jalan.
Nyoba pesawat tuh larang. Tiketnya murah aja, pesawatnya nang larang. Gawian membeca, mana anak tulak kesnya. Maka ada kegampangan. Tapi alhamdulillah nang tulak-tulakan ya alhamdulillah mereka pasti karena cinta. Kita ada boleh suudzon pasti karena cinta. Mereka tulak karena ketujuh dengan wali. Mendang ada ketujuan wali datang di mana mereka tulak. Nah, apabila orangnya baru johir, mereka itu pasti bicaranya berbantah-bantah, mencela perkataan orang. Dan ini susah atasnya diam. Gimana mau diam? Ngerti enggak? Enggak ngerti. Dia enggak punya pengertian, gimana mau diam? Orang diam ngerti. Kalau enggak ngerti mana mungkin diam? Pasti dia ngomong haram. Pasti dia ngomong maksiat. Pasti dia ngomong ahli neraka. Nggak bisa ngerti, tapi orang ngerti pasti dia. Orang tuh ngerti pasti beranai, pasti. Nah, ban seorang dicucuki oleh tukang tambal lawan korek api. Mun mengerti pasti ranai. Ya lah, paling kada belajar mengerti, kada langsung menyalahkan nih. Kenapa yuk? Tapi beranai. Kenapa yuk? Dan enggak kamu menambal kesini. Kenapa jadi? Cucuk-cucukin tapi bisa bujur ingat. Itu paling kada belajar mengerti, apalagi pulang dasar mengerti. Oh itu juga menciri iluang, menciri iluang. Kada kayak tanah ditambal ban, paksa dicocok lon dilapur kafe dulu. Tik tik 10. Ya nang lalu kasihan tak orang kada tapi tahu orang nang bapak nyok mencocok ban undajar lawan dilapur kafe unda kasini bung oleh nak menambah. Kadangnya anak menambahi luang napanya ban bang kayak ini biarnya ini kada bisa kalau nih jangan menambal ban bisa kada jangan kada ndak kalahinnya kahina nang bujur katakan pengantennya jangan kayak itu malam pertama kalau emang ngaji lo untuk tambal ban nih malam pertama bini diculuk ke kolam renang bila ada burinik cocok lo bila korek api tuan kata bebintar. Jadi susah atasnya diam. Orang nggak ngerti itu memang susah diam. Karena menjatuhkan atau menghukumkan kepadanya oleh orang yang alim yang jahat itu karena ada pedoman, karena ada putusan. Apa putusan? Orang alim yang jahat, yang kada ilmu bujur, ilmu kada ada, cuma ada keputusan dari mereka bahwa yang demikian itu bila kawa bepeder, kawa memamai, kawa memadahkan haram, kawa memadahkan salah, itu jadi kelebihan dan kemegahan. Kadang dulu kita ngomong, siapa nggak berani ngomong, yang haram kita berani ngomong haram, yang halal kita berani ngomong haram, tapi lihat kadang ini membaiki kah, memudarati kah dulu, jangan langsung, haram, baturan, timbul datang sekampungan bawa parang. Ada membaiki ngarannya itu menambahi mudarat ngarannya cuma ada fatwa ada pendapat sampaikan hadis Nabi memang sampaikan walaupun pahit sampaikan satu ayat memang hadisnya ada tapi itu habis pandir sudah hanya disampaikan mulai dari kelembutan kasih sayang hanya kita ingin ngomong itu haram sudah biar pahit lagi tapi kada kasar kada mudahan Allah bimbing kita mudahan Allah membimbing kita semua menjadi orang-orang yang mengerti dan menyayangi ahli maksiat amin ya rabbal alamin isya sudah lawasna tarela minta ampun wallahu a'lam bis-shawab afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah